Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah puasa yang ke-24. Rencana kita akan membuat nastar yang kesekian kalinya. Dan ini ada sedikit yang berbeda dari ingredientsnya. Ya, tapi tetap sama sih, komposisinya masih sama. Yaitu yang pertama ini ada Blue Band Cake and Cookies 2 bungkus. Ditambah ini kalau nggak salah tadi mereknya Golden O'Gorman. Nanti yang kita gunakan hanya 750 gram saja. Ini kan kormannya plus 100 ya. Jadi kita pakai ini 2 cake and cookies, 3 yang 100 dan yang kita kasih setengah. Lalu ini 150 gram gula halus yang kita buat sendiri dari gula pasir yang di blend 150 gram. Lalu ada 6 kuning telur, 2 bungkus vanila bubuk seperti ini. Enggak juga nggak apa-apa ya, ini hanya menghilangkan amis dan menambah wangi nastarnya. Ini kita gunakan, kali ini kita pakai segitiga biru yang ada di warung-warung. Yang ini kita pakai 60 gram maizena. Ini juga ada susu bubuk, kita pakai 4, dan ini terakhir selai. Bagaimana cara prosesnya? Ya, kita check it out. Kita masukkan dulu ini margarin dan butternya. Ini dari kulkas ya, jadi agak masih sedikit keras. Lalu 150 gram gula bubuk. Lalu perlahan karena ini masih sedikit keras. Keras guys. Ini kormannya lumayan sih ya. Kita patah-patahin dulu kayaknya. Ya, sambil patah-patahin ini bisa menggunakan Blue Band yang master atau bisa menggunakan Blue Band yang serbaguna, boleh sih. Tapi sih untuk cookies kayak gini bagusnya ya cake dan cookies gitu. Nah, setelah tercampur rata, step selanjutnya kita masukkan 6 kuning telur secara perlahan-lahan dulu guys, pelan-pelan aja persatu biar rata. Ini kalau ada kuning putih telur yang ikut nggak apa-apa ya guys, karena memang ada embrio yang masih menyatu dengan kuning telurnya. Embrio menyatu dengan putih telur. Jadi putih telur itu sebenarnya sih amilnya ya, penjaga dari si nukleus yang ada di kuning telur. Nah, kayak putih-putih gini nih adalah nukleus. Ini yang menjadi bahan dasar ayam. Nah, kuning telurnya ini adalah yang memberi makan si nukleus ini. Ini adalah nukleus. Maka disebutlah sel telur ini adalah sel yang paling besar dalam sepanjang sejarah sel. Gitu ya guys. Yang bikin guru IPA sih ya, jadi ceritanya panjang kali lebar kali tinggi gitu. Nah, agar tidak terlalu amis, ini kita masukkan juga langsung vanilanya. Ini murah loh, 502 bungkus ini. Aduk biasa saja, tidak usah terlalu keras. Aduk cukup rata aja. Dan ini juga masih ada yang tadi butter yang masih sedikit menggumpal karena suhu yang masih rendah, karena tadi baru keluar dari kulkas.
ratakan juga yang pinggir-pinggirnya ini. Dah, sekiranya cukup rata, kita siap untuk memasukkan bahan selanjutnya, yaitu si terigu. Ini juga dia. Nih 1 kilo yang dituangkan dan diaduk perlahan-lahan ya. Juga si maizena 60, yes. Juga susu, ini susunya instan ya, jadi sudah manis. Wangi susu. Enak banget. Yang pinggirnya jangan lupa diikut sertakan ya guys. Wangi. Masih enteng, masih bisa diaduk dengan spatulanya, sendok aduk ini. Kalau udah terasa berat baru kita ulangi dengan menggunakan tangan. Dipegang juga masih dingin guys, mungkin faktor dari itu ya. Satu kilogram. Oke, sudah mulai berat guys. Oke, sudah berat, kita lanjut dengan tangan aja ya. Oke, masih dingin ini di sini. Oke guys, bismillah. Aduknya nggak usah gemes-gemes ya guys, ini hanya cukup meratakan tadi tepung yang terakhir dengan adonan. Setelah tidak lengket tangan lagi, kita resting adonan ini selama kurang lebih 30 menit. Baru nanti kita cetak dan kita masukkan silengnya. Check it out. Nah, selanjutnya kita cetak adonan nih setelah 30 menit di rest, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat cetakan bulat-bulat ini. Nah, seperti ini dengan ukuran 5 mili ya. Dan ini untuk selainya sudah kita siapkan dengan menggunakan ukuran 1 gram. Nah, caranya seperti biasa, ini di adonannya agak tekan sedikit untuk konstelasi salah ya. Nah, ini masukin gini, tutup kembali, dirapetin, jangan sampai ada yang keluar nih. Selanjutnya kita cek kan. Nah ya segini deh kurang lebih. Satu layang disiapin dulu dan seterusnya sampai layangnya penuh. Nanti kita akan masukkan ke oven yang sudah kita panaskan 10 menit sebelumnya dengan ukuran suhu 120 derajat api atas bawah.
Selanjutnya kita setting, itu mulai kita memanggang nastarnya dengan temperatur pasti 120 derajat, lalu api atas bawah dengan temperatur tadi 120 selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita keluarkan, lalu biarkan dingin, baru kita oleskan dengan kuning telur di atasnya. Begitu ya. Bismillah. Taruh di posisi tengah aja ya, biar tidak terlalu panas. Ya, kita tunggu deh. Ini setelah 10 menit di resting, kita cek bawahnya bagus ya. Coba pojok yang sini bagus juga, tengah. Oke, nice. Lalu kita siapkan, ini ada 3 kuning telur dan sedikit atau setengah sendok minyak goreng untuk mengcover ceritanya gitu ya. Jadi covernya pelan-pelan aja ya, step by step. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini adonannya tidak menggembung ya, dia mekar ya, cuma nggak terlalu besar sampai kayak dempet antara nastar satu dengan yang lain. Ini cukup ujungnya aja ya, karena dikhawatirkan nanti menetes di alas panggangannya. Jadi cukup sini aja sih ya, buat terlihat estetis aja sih ya, gitu ya guys. Terus lakukan sampai rata semua, tutup dengan rapi ya. Ini boleh 2 kali ya, 2 kali pengusapan. Ini baru sekali agar lebih kuningnya agak tampak tuh. Lanjutkan sampai selesai. Baik, ini sudah 30 menit, hasilnya seperti ini. Tampak ada cakep ya tampilannya ya, kita buka yuk. Ya, ini. Ya, yang sebelah sini agak lebih kering ya, tapi nggak gosong sih. Kita cek bawahnya ya, tapi cakep guys. Yang belah sana ya, cakep juga, masya Allah, tabarakallah. Yes, alhamdulillah. Nah, ini hasil yang sudah di resting. Kita coba buka dalamnya ya. Pilih yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang ini. Ini agak ini ya, nggak ini ya, maksudnya dia masih nempel di ininya. Ini juga bagus. Coba ini aja deh. Masya Allah, tabarakallah. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kameranya, kameranya masih ini. Enggak, aku ini. Nah, semoga ini bisa menjadi referensi untuk pembuat nastar pemula. Tapi ini alhamdulillah it work. Selamat mencoba. Happy recook. Ini adonan yang nggak kebagian selai nanas, jadi kita buat putri salju ala-ala. Ini nggak pakai cetakan ya, cuman
ya seukuran sendok takaran 5 gram kali 2. Lalu untuk dibuat sabut dibuat bulan sabitnya pakai tutup botol aqua. Ya semoga enak.